Semoga teman-teman sehat selalu. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk teman-teman di kelas Pratama dan Madya. Sebelum memulai Sekolah Minggu, mari kita menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai Sekolah Minggu. Berkati supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, kita sudah ada di bulan Desember nih. Bagaimana persiapan teman-teman untuk menyambut Natal? Kita sangat bersyukur karena Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat kita. Dan itu yang akan kita ingat ketika kita merayakan Natal. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Dia itu Tuhan kami.
Silakan duduk teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Halo, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar anak-anak yang selalu hebat dan setia untuk mengikuti sekolah minggu online? Apakah kalian sehat-sehat semua? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat ya, dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah menolong kami pada saat minggu kemarin. Kalau kami sudah melewati minggu kemarin dengan baik, terima kasih kalau Tuhan yang sudah menolong kami anak-anak yang mungkin minggu kemarin kami melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong anak-anak pada saat mengerjakan tugas-tugas dan mengerjakan PAS dengan pertolongan daripada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang pimpin kami, Roh Kudus yang tolong kami supaya kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal ya, hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Di bulan Desember ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga dan kita sudah banyak belajar ya mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kalau anak-anak masih ingat, 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita belajar mengenai pemberitaan Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Yuk anak-anak buka ya Alkitabnya dari Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Yuk. Kita nggak akan baca semua ya, tapi kita mau baca ayat-ayat yang pentingnya saja. Dari Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Ya, kalau kita baca judulnya yaitu ini tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, anak-anak masih ingat siapa nama ibunya Yohanes Pembaptis? Ya, ibunya bernama Elisabeth, ayahnya bernama Zakaria. Oke, yuk. Pada saat itu anak-anak yang kalian baca ya di Lukas 1 ini ayat yang ke-57 sampai ke-80 ini bagaimana tentang kelahiran dari Yohanes Pembaptis ya. Nah, pada waktu itu anak-anak tibalah bagi Elisabeth untuk bersalin ya, untuk melahirkan seorang bayi laki-laki sesuai dengan yang sudah dinubuatkan oleh malaikat ya. Jadi pada waktu itu kalau anak-anak masih ingat, malaikat Tuhan datang kepada Zakaria ya dan memberitahukan kepada Zakaria bahwa Elisabeth akan mengandung ya dan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Pada saat Elisabeth diberitahu oleh Zakaria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, Elisabeth sangat bersukacita ya, dan tibalah saatnya sekarang Elisabeth akan melahirkan. Wah, semua sangat bersukacita ya. Dan pada saat bayi itu lahir, ternyata bayi itu seorang bayi laki-laki ya. Elisabeth sangat bersukacita, demikian juga dengan saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya. Dan mereka hendak menamai bayi itu ya sesuai dengan nama ayahnya. Tapi pada saat itu Elisabeth berkata bahwa anak itu harus diberi nama Yohanes ya. Pada saat itu Zakaria masih bisu ya anak-anak, dan saudara-saudaranya meminta Zakaria untuk menuliskan ya siapa dari nama anak laki-laki itu. Lalu Zakaria pun mulai menulis ya bahwa anak laki-laki itu harus diberi nama Yohanes. Dan seketika itu juga ya anak-anak, Zakaria dapat berbicara. Nah, pada saat itu Zakaria mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dia sangat bersukacita dan dia berkata, anak-anak, katanya, terpujilah Allah karena Allah telah mengingat anaknya. Ya, kamu anakku, yaitu Yohanes, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, dan kamu akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ya, kalau kita baca dari ayat-ayat selanjutnya, ya, dari mulai ayat ke-67 sampai ayat yang selanjutnya, kita bisa melihat bahwa perikop ini berbicara mengenai nyanyian syukur Zakaria. Kita lihat bagaimana Zakaria memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Zakaria menyadari bahwa Allah selalu merencanakan segala sesuatunya dan dengan tepat dan sesuai dengan waktu Tuhan, ya. Kelahiran Yohanes sudah direncanakan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kelahiran juru selamat, yaitu Tuhan Yesus.
Dan Allah sudah memilih keluarga Zakaria dan Elisabet untuk rencananya. Nah, anak-anak, Zakaria dan Elisabet sudah berdoa untuk waktu yang lama ya, agar mereka mempunyai anak. Tetapi Tuhan belum menjawab doa mereka. Dan ternyata Allah mempunyai rencana yang indah bagi keluarga ini ya. Pada saat itu Zakaria didatangi oleh malaikat dan dia sempat ragu dan tidak percaya. Mengapa? Karena Elisabet sudah tua. Ya, dan pada saat itu karena Zakaria tidak percaya, Zakaria dibuat bisu oleh malaikat, oleh Tuhan ya. Demikian juga dengan keadaan kita saat ini anak-anak. Tuhan selalu punya rencana dan waktu yang tepat untuk menolong kita ya. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Dia selalu memberikan waktu yang terbaik pada kita. Ingat ya anak-anak bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan kadang-kadang waktu Tuhan itu tidak sejalan dengan waktu kita ya. Mungkin selama ini kalian sudah berdoa ya, dan mungkin Tuhan belum menjawab doa kalian. Tapi anak-anak harus selalu ingat dan terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memiliki rancangan yang indah dalam hidup kalian ya. Nah anak-anak, pada saat kita menunggu waktu Tuhan ya, memang itu tidak mudah ya. Sebab waktu Tuhan itu tidak bisa kita duga ya anak-anak. Kadang mungkin cepat, kadang mungkin juga lama. Bahkan mungkin sampai kita dipanggil Tuhan juga belum tentu kita bisa menikmatinya ya. Bisa kita contoh dari Abraham ya anak-anak. Pada saat Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa keturunannya akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Mungkin pada saat Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham belum bisa menikmatinya ya. Tapi anak-anak, kita mau belajar bagaimana kita mau menunggu waktu Tuhan dengan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Seperti Zakaria dan Elisabet ya. Setelah mereka menjadi tua, barulah Tuhan memberikan seorang anak kepada Zakaria dan Elisabet ya. Oke anak-anak, tidak seorang pun yang bisa menghalangi rencana Tuhan ya. Apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang manusia tidak bisa menyelami jalannya Tuhan ya. Nah, hal ini bisa kita lihat pada saat Zakaria didatangi oleh seorang malaikat ya, bahwa Elisabet akan mengandung di masa tuanya. Pada saat itu Zakaria tidak percaya ya, karena itu Tuhan membuatnya menjadi bisu ya. Nah, jadi bagaimana nih anak-anak sikap kita ketika kita menunggu waktu Tuhan? Nah, mari kita belajar untuk menunggu waktu Tuhan dengan tetap melaksanakan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan dengan baik ya. Artinya kita jangan selalu fokus dengan janji-janji Tuhan, tapi kita harus fokus kepada apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Oke anak-anak, jangan kita terlalu fokus dengan doa-doa yang kita panjatkan, tapi kita harus punya keyakinan ya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan caranya ya, tentu saja bukan dengan cara kita. Oke, dengan demikian pekerjaan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh sukacita ya, karena kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita pada waktunya. Oke anak-anak. Nah anak-anak, ayat hafalan kita pada hari ini, pada minggu ini adalah diambil dari Lukas 1 ayat 80. Bagi anak-anak Indria ya dan Pratama yang masih Pratama 1 atau 2, boleh anak-anak menghafalkannya sampai adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Sampai situ ya. Tapi anak-anak yang sudah lebih besar, anak Pratama sampai Madya, boleh dilanjutkan ya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, sampai situ Lukas 1 ayat 80. Jadi
yang pertama ya, sampai rohnya yang pertama 1 sampai 2. Yang pertama 3 sudah lebih besar sampai kepada Israel. Oke. Selamat menghafalkan ayat hafalan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalan ke guru kelas atau ke grup WhatsApp. Oh iya, jangan lupa acara Natal kita ya, tanggal 19 Desember bulan ini. Apakah teman-teman sudah mengerjakan semua kegiatan yang diberikan panitia Natal? Ayo teman-teman, segera dikerjakan. Hari ini terakhir loh. Jangan lupa difoto dan di video, terus dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke teman-teman, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah! Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37.